Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah tajwid yang ada pada surat Yunus ayat 40-41 dan surat Al-Maidah ayat 32. Di antara kaidah tajwid yang ada pada ayat tersebut, di antaranya ada hukum idgham mutamatsilin shogir, yaitu pada lafaz ومنهم من disebut idgham mutamatsilin shogir karena pertemuan antara mim sukun dengan huruf mim lagi dan dibacanya didengungkan ditahan syukuran 2 harokat. Kemudian ada mad silah qasirah, yaitu pada lafaz bihi atau lafaz annahu. Disebut mad silah qasirah karena hadomir yang sebelumnya huruf bi pada lafaz bihi atau na pada lafaz annahu dan sesudahnya huruf wa pada lafaz pada kalimat bihi dan ma pada kalimat annahu itu merupakan huruf hidup, dan setelah hadomirnya selain hamzah maka dibaca panjangnya 2 harokat. Kemudian ada hukum tajwid mad arir li sukun, yaitu pada lafaz بالمفسدين. disebut mad arir li sukun karena mad tabi'i yang mati setelah baris kasrah bertemu dengan huruf nun yang sukun baru karena berada di akhir kalimat atau akhir ayat yang dibaca panjangnya bisa 2, 4 atau 6 harokat. Kemudian ada hukum tajwid ifa abad, yaitu pada lafaz من قتل disebut ifa abad karena nun mati atau tanwin bertemu di antara 2 huruf ifa abad, yaitu huruf kaf yang jarak antara tempat keluar huruf kaf dari pangkal lidah dibandingkan dengan tempat keluarnya dengung dari hidung cukup jauh jaraknya, maka disebut ifa abad, dan membaca dengungnya cukup jelas ditahan panjangnya dengung 2 harokat. Kemudian ada idgham mutamatsilin, yaitu pada lafaz faqulli. Disebut idgham mutamatsilin karena pertemuan antara huruf dan huruf yang sama makhraj dan sifatnya, yaitu lam ketemu dengan lam, sehingga wajib diidghamkan. Kemudian ada ifa safawi, yaitu pada lafaz أنتم disebut ifa safawi karena mim sukun bertemu dengan huruf ba yang dibacanya didengungkan ditahan syukuran 2 harokat tapi dengungnya samar. Kemudian ada ifa aqrab, yaitu pada lafaz disebut أنتم ifa aqrab karena nun mati atau tanwin bertemu dengan diantara 3 huruf ifa aqrab, yaitu huruf ta yang jarak antara tempat keluar huruf ifa aqrab yaitu ta dari ujung lidah mengenai gusi-gusi gigi siratas dibandingkan dengan tempat keluarnya huruf dengung dari hidung yang jaraknya cukup dekat, disebut ifa aqrab, dan membacanya dengungnya samar ditahan syukuran 2 harokat. Caranya dengungkan dari hidung tapi lidah sudah berada di gusi-gusi gigi seri atas. Kemudian ada mad wajid mutasil, yaitu pada lafaz بريئون. disebut mad wajib mutasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah yang berada pada satu kata
dan membacanya dibaca panjang 6 harokat. Kemudian ada guna asliyah, yaitu pada kalimat مما فكأنما disebut guna asliyah karena guna dari huruf yang bertasdid, yaitu nun bertasdid dan mim bertasdid, yang dibacanya dengung ditahan syukuran 2 harokat. Kemudian ada qalqalah sugro, yaitu pada kalimat ajli atau katabna atau laqad. Lafaz-lafaz tersebut dibacanya dipantulkan karena huruf qalqalah yang disukunkan berada di tengah-tengah kalimat, yaitu qaf, jim, dan dal. Kemudian ada mad jaiz munfasil, diantaranya pada kalimat مما أعمل. hukumnya mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah yang berada di lain kata atau lain kalimat, maka dibacanya panjangnya bisa 2, 4, atau 6 harokat. Kemudian ada ikhfa ausat, yaitu pada kalimat فساد disebut في ikhfa ausat الأرض. karena nun mati atau tanwin bertemu dengan di antara 10 huruf ikhfa ausat, diantaranya huruf fa yang jarak antara tempat keluar huruf fa dari ujung gigi seri atas mengenai bibir bawah bagian dalam dibandingkan dengan tempat keluarnya dengung dari hidung, jaraknya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, pertengahan, maka membaca dengungnya tidak samar dan juga tidak terlalu jelas, ditahan panjang dengungnya syukuran 2 harokat. Kemudian ada alif lam samsiah, yaitu pada lafaz an-nas. Lafaz tersebut hukumnya adalah alif lam samsiah karena alif lam bertemu dengan huruf samsiah, di antaranya huruf zai, yang mana dibacanya alif lamnya disamarkan, diidghamkan pada huruf samsiah. Alif lamnya tidak dibaca jelas. Kemudian ada alif lam qamariyah, yaitu pada lafaz fil ardi. Disebut alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan salah satu dari huruf qamariyah yang 14, yang dibacanya alif lamnya dibaca jelas. Kemudian ada mad iwad, yaitu pada lafaz jami'a. disebut mad iwad karena mad merupakan pengganti dari tanwin karena diwakofkan dan dibaca panjangnya 2 harokat. Kemudian ada idgham bigunah, yaitu pada kalimat Katsiran minhum. disebut idgham bigunah karena nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, atau waw, yang dibacanya dengung yang jelas dan ditahan seukuran panjangnya 2 harokat.